Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu tugas final, saya atas nama Fira Ingkani dengan NIM 218011082 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Collaborative Learning. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian strategi Collaborative Learning atau pembelajaran kolaboratif. Collaborative learning atau belajar kolaboratif adalah suatu strategi pembelajaran yang dimana para siswa dengan variasi yang bertingkat bekerja sama dalam kelompok kecil ke arah satu tujuan. Dalam kelompok ini, para siswa saling membantu antara satu dengan yang lain. Jadi, situasi belajar kolaboratif ada unsur ketergantungan yang positif untuk mencapai kesuksesan. Adapun pembahasan yang kedua yaitu penerapan collaborative learning di dalam kelas. Realisasi collaborative learning dalam pembelajaran adalah peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Setiap kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara bekerja sama dengan seluruh anggota kelompoknya. Setiap anggota diharuskan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada beberapa langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu para siswa dalam kelompok menerapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Kemudian yang ketiga, kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam lembar kerja soal atau masalah yang ditemukan sendiri. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran kolaboratif yang keempat yaitu setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Kemudian yang kelima, melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan kelas. Siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut dan menanggapi. Kemudian langkah berikutnya yaitu langkah keenam, siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. Kemudian langkah yang kedelapan, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya dan didiskusikan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan collaborative learning. Yang pertama kita akan membahas kelebihan yaitu siswa belajar bermusyawarah, kemudian siswa belajar menghargai pendapat orang lain, siswa dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional, kemudian siswa dapat memupuk rasa kerjasama dan adanya persaingan yang sehat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kekurangan. Adapun kekurangan dari collaborative learning yaitu yang pertama, pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok persoalan. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu cukup banyak. Kemudian yang ketiga, adanya sifat-sifat pribadi yang menonjolkan diri atau sebaliknya yang lemah, merasa rendah diri, dan selalu bergantung pada orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu kebulatan atau kesimpulan bahan kadang sukar dicapai. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi materi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.